Astagfirullah, ICW ungkap dana bantuan pesantren dikorupsi, anak buah Gus Yakut bereaksi begini. Bahwa banyak persoalan-persoalan yang kami temui pangan, kemudian tentu yang paling berbahaya adalah ada indikasi oknum-oknum partai tertentu yang mengaku-ngaku oknum partai yang memanfaatkan dana BOP pesantren ini yang katanya jadi bagian kampanye politik. Itulah kekuasaan ternyata membutakan nurani mereka, serakahan mereka, kerakusan mereka, ketamakan mereka, penuhnya ini perut mereka dengan uang-uang haram. Sekali lagi kami mengharapkan sih ya ada transparansi yang sebesar-besarnya dari Kemenak, karena program ini menurut saya akan terus berlanjut karena kan sifatnya bantuan tambahan untuk pondok pesantren. Tahun ini sudah saatnya umat Islam bangkit agar tujuannya jelas, agar bibit-bibit radikal koruptor ini, bibit-bibit radikal maling uang rakyat ini tidak terus muncul ke permukaan yang akhirnya ujung-ujungnya menyengsarakan rakyat. Akhirnya ujung-ujungnya menyusahkan rakyat kecil, menyusahkan. Kementerian Agama dituding menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren dan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang disalurkan pada Agustus 2020. Menanggapi itu, staf khusus Menteri Agama Muhammad Nuruzzaman memastikan tidak akan menoleransi jika ada oknum terbukti menyelewengkan dana BOP pesantren. Ia menjelaskan ada beberapa kasus penyelewengan dana BOP pesantren pada tahun anggaran 2020. Sebagian kasusnya dalam proses hukum dan sebagian kasus telah disidangkan. Menurut Nuruzzaman, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sejak menjabat akhir Desember 2020 langsung melakukan pembenahan di Kementerian Agama. Gusman mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyelewengan APBN, termasuk membenahi sistem penyaluran dan pengawasan dana BOP pesantren. Nuruzzaman menegaskan, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gus Yakut bertekad memberantas segala bentuk penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus penyelewengan yang terjadi sebelumnya dan bahkan menjalin kerjasama dengan institusi penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah dan memberantas penyelewengan dana BOP pesantren. Yakut Khalil Qomas selaku Menteri Agama meminta permintaan khusus kepada Komisi 3 DPR RI terkait pelaksanaan haji yang akan dilaksanakan 4 hari lagi. Rabu 1 Juni 2022, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjelaskan bahwa dana haji perlu penambahan karena biaya masyair kurang sebesar 1,4 triliun rupiah. Masyair merupakan layanan puncak ibadah haji yang dimulai pada 9 Juli di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ibadahnya diadakan selama 4 hari. Dan perjemaah haji membutuhkan dana sebesar 20 juta untuk masyair ini. Biaya masyair tersebut tidak bisa dilakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Biaya masyair diketahui tidak menjadi satu kesatuan dengan kontrak hotel, akomodasi, konsumsi. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga menyebutkan bahwa tidak ada Indonesia yang harus dikenakan biaya masyair. Namun seluruh dunia pun begitu. Selain dana masyair, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga meminta dana untuk mempersiapkan Bandara Juanda, Surabaya yang hingga saat ini belum bisa memberangkatkan haji. Karena kondisi Bandara Juanda yang tidak dapat memberangkatkan haji, maka pemberangkatan haji dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah yang diminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada DPR RI untuk mempersiapkan Bandara Juanda pada musim haji adalah 25 miliar rupiah. Melihat berita soal dana haji yang kurang, netizen langsung bersikap negatif atas permintaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada DPR tersebut. Menurut akun Twitter @ignorose, netizen tersebut menuliskan bahwa belum pernah terjadi di Indonesia tentang kasus dana haji yang kurang. Akun tersebut juga menduga bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sementara itu, lain pernyataan mengenai aliran uang tersebut, alasan kenapa bisa dana haji mengalami kekurangan, karena jutaan calon haji sudah antri berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan gilirannya. Netizen dengan nama akun Twitter @iwan_nurdin merasa ada keanehan kenapa dana haji minta ke APBN, padahal selama ini terdapat dana jemaah haji yang sudah terkumpul. Kementerian Agama dituding menyelewengkan dana bantuan operasional pendidikan atau BOP pesantren dan lembaga pendidikan Islam seperti madrasah yang disalurkan pada Agustus 2020. Menanggapi itu,
Staf khusus Menteri Agama Muhammad Nuruzzaman memastikan tidak akan menoleransi jika ada oknum terbukti menyelewengkan dana BOP pesantren. Ia menjelaskan ada beberapa kasus penyelewengan dana BOP pesantren pada tahun anggaran 2020. Sebagian kasusnya dalam proses hukum dan sebagian kasus telah disidangkan. Menurut Nuruzzaman, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas sejak menjabat akhir Desember 2020 langsung melakukan pembenahan di Kementerian Agama. Gusman mengambil langkah-langkah pencegahan dan penindakan penyelewengan APBN, termasuk membenahi sistem penyaluran dan pengawasan dana BOP pesantren. Nuruzzaman menegaskan, Kementerian Agama di bawah kepemimpinan Gus Yakut bertekad memberantas segala bentuk penyelewengan. Oleh karena itu, pihaknya tidak akan menutup-nutupi kasus penyelewengan yang terjadi sebelumnya dan bahkan menjalin kerjasama dengan institusi penegakan hukum dan organisasi masyarakat sipil untuk mencegah dan memberantas penyelewengan dana BOP pesantren. Yakut Khalil Qomas, selaku Menteri Agama, meminta permintaan khusus kepada Komisi 3 DPR RI terkait pelaksanaan haji yang akan dilaksanakan 4 hari lagi. Rabu 1 Juni 2022, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas menjelaskan bahwa dana haji perlu penambahan karena biaya masyair kurang sebesar 1,4 triliun rupiah. Masyair merupakan layanan puncak ibadah haji yang dimulai pada 9 Juli di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ibadahnya diadakan selama 4 hari dan perjemaah haji membutuhkan dana sebesar 20 juta untuk masyair ini. Biaya masyair tersebut tidak bisa dilakukan negosiasi dengan pemerintah Arab Saudi. Biaya masyair diketahui tidak menjadi satu kesatuan dengan kontrak hotel, akomodasi, konsumsi. Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga menyebutkan bahwa tidak ada Indonesia yang harus dikenakan biaya masyair, namun seluruh dunia pun begitu. Selain dana masyair, Menteri Agama Yakut Khalil Qomas juga meminta dana untuk mempersiapkan Bandara Juanda, Surabaya yang hingga saat ini belum bisa memberangkatkan haji. Karena kondisi Bandara Juanda yang tidak dapat memberangkatkan haji, maka pemberangkatan haji dialihkan ke Bandara Soekarno-Hatta. Jumlah yang diminta Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada DPR RI untuk mempersiapkan Bandara Juanda pada musim haji adalah 25 miliar rupiah. Melihat berita soal dana haji yang kurang, netizen langsung bersikap negatif atas permintaan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas kepada DPR tersebut. Menurut akun Twitter @ingerose, netizen tersebut menuliskan bahwa belum pernah terjadi di Indonesia tentang kasus dana haji yang kurang. Akun tersebut juga menduga bahwa dana tersebut akan dimanfaatkan oleh oknum tertentu. Sementara itu, lain pernyataan mengenai aliran uang tersebut, alasan kenapa bisa dana haji mengalami kekurangan, karena jutaan calon haji sudah antri berpuluh-puluh tahun untuk mendapatkan gilirannya. Netizen dengan nama akun Twitter @iwan_nurdin merasa ada keanehan kenapa dana haji minta ke APBN, padahal selama ini terdapat dana jemaah haji yang sudah terkumpul.